Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diberikan oleh Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluana Eskom MTMTA, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tugas 2 yaitu membuat dokumen SRS atau Software Recruitment Specification. Di sini dokumen yang diambil adalah SIPUSTA atau Sistem Informasi Perpustakaan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Siti Nadia Kurnia Prihandani dengan NIM 130 2021 0121 sebagai moderator. Saya Faudia Anwar dengan NIM 130 2021 0145. Baik, untuk pemaparan materi pertama, saya berikan kepada Faudia Anwar. Baik. 1. Pendahuluan 1.1 Dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak yang akan dibangun, baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Di antaranya, penggambaran kebutuhan pemakai, pelaporan dan kebutuhan lingkungan, dalam hal ini informasi transaksi peminjaman buku. Sistem informasi perpustakaan ini adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Sistem ini juga dilakukan sebagai media komunikasi yang menghubungkan anggota dengan server basis data suatu database penyimpanan tertentu. Sistem informasi yang diharapkan dapat tercapai dan dilaksanakannya proyek ini yaitu dapat mempermudah proses pencarian buku. Yang kedua, dapat mempermudah proses peminjaman buku. Yang ketiga, informasi persediaan buku yang diterima pengunjung perpustakaan lebih cepat dan efektif. Dan terakhir, mempermudah melakukan registrasi secara online. 1.2 Cakupan produk. Dalam pengembangan sistem ini, menggunakan perangkat lunak berupa sistem database perpustakaan yang diberi nama sistem informasi perpustakaan. Perangkat lunak ini digunakan untuk penginputan data dan penyimpanan data yang diharapkan data akan tersimpan lebih sistematis. Sistem ini perlu dibuat untuk mempermudah pengunjung mencari dokumen atau data yang dicari dengan mudah. 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan. Yang pertama, user. Seluruh orang terlibat langsung dengan perangkat lunak yang dibuat. Yang termasuk user adalah petugas perpustakaan, pengunjung perpustakaan, anggota perpustakaan, dan pimpinan perpustakaan. Yang kedua, petugas perpustakaan atau orang-orang yang bekerja di perpustakaan dan mempunyai account sehingga dapat melakukan login ke sistem informasi perpustakaan. Yang ketiga, pengunjung atau semua orang yang melakukan kunjungan ke perpustakaan, baik yang merupakan anggota maupun non-anggota. Yang keempat, anggota atau orang yang melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Yang kelima, pimpinan perpustakaan atau orang yang mempunyai account pada sistem informasi perpustakaan sehingga dapat melakukan login dan melihat laporan yang terdiri dari laporan pengunjung, laporan sirkulasi buku, dan laporan penyediaan buku. Yang keenam, database. Basis data, tempat penyimpanan data yang berhubungan dengan perangkat lunak. Dan terakhir adalah interface atau tampilan antarmuka. Terus 1.4 referensi. Dokumen 1 menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak sistem informasi perpustakaan. Dokumen 2 menjelaskan tentang format penyimpanan data. Dokumen 3 memaparkan tentang spesifikasi kebutuhan hardware. 1.5 tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak mengenai software yang akan dikembangkan, meliputi perspektif deskripsi umum sistem, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan untuk seta asumsi, dan ketergantungan. Bagian dokumen ketiga akan membahas tentang kebutuhan spesifikasi yang berisi semua kebutuhan perangkat lunak
hingga tingkat yang paling rinci meliputi kebutuhan antarmuka, kebutuhan fungsional atau atribut dan kebutuhan lain-lain. Yang kedua, deskripsi umum. 2.1 deskripsi produk. Sistem informasi perpustakaan ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu petugas perpustakaan dan pengunjung dalam melakukan kegiatan di lingkungan perpustakaan. Perangkat lunak ini juga bersifat user friendly sehingga petugas dapat menggunakannya dengan mudah. Kegiatan-kegiatan yang dapat ditangani oleh perangkat lunak ini antara lain pendataan anggota perpustakaan, pendataan pengunjung, pendataan buku, sirkulasi buku, dan pembuatan laporan untuk eksekutif. 2.2 fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain seperti login. Menurut ini dilakukan saat pertama kali muncul saat masuk ke sistem informasi perpustakaan yang dijalankan. 2.2.2 menu untuk mengklarifikasikan informasi pada halaman website dan perangkat lunak yang terdiri dari informasi buku, anggota, transaksi yang berisi form untuk menginput data, mencari data, dan juga menampilkan data. Yang terakhir, input proses output, yaitu tahapan pengoperasian input proses output. 2.3 karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri dari 4 kategori, yakni 1 administrator yang berfungsi sebagai master user yang bertanggung jawab penuh pada pengelolaan data sistem perangkat lunak. User administrator adalah orang yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang komputerisasi. Kedua, pengguna umum, yakni pengunjung perpustakaan yang menggunakan sistem perangkat lunak khususnya untuk keperluan peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Yang ketiga adalah eksekutif, pengguna eksekutif yang terdiri atas pimpinan perpustakaan. Dan keempat adalah pengguna teregistrasi atau non-eksekutif, yaitu para pegawai perpustakaan, khususnya kasir yang mengelola secara langsung aktivitas dari pengunjung dan anggota perpustakaan. Terus 2.4 batasan-batasan umum. 2.4.1 pengembangan perangkat lunak tidak akan merubah file-file ataupun data yang ada pada saat ini tanpa izin dari perpustakaan pimpinan perpustakaan. Terus 2.4.2 pengembangan perangkat lunak ini akan mengotomatisasi pengelolaan data-data yang ada di perpustakaan yang meliputi anggota, data pengunjung, katalog buku, dan sirkulasi laporan untuk pimpinan perpustakaan. Terus 2.4.3 waktu pengembangan perangkat lunak yang singkat membuat adanya kemungkinan tidak semua fungsi yang ada dapat dilaksanakan. Terus 2.4.4 aplikasi yang mengelola data klasifikasi trayek, jenis angkutan, asuransi angkutan dan penumpang, profil terminal, fasilitas, sarana dan prasarana terminal, dan data kepegawaian dilaksanakan oleh administrator dan pengguna eksekutif. 2.4.5 permasalahan dibatasi hanya pada perancangan sistem dan pembuatan program aplikasi. 2.5 asumsi dan ketergantungan. 2.5.1 semua peminjaman buku di perpustakaan adalah anggota perpustakaan. 2.5.2 peminjaman buku oleh setiap anggota minimal 3 buku tidak lebih. Apabila buku telah dikembalikan, maka peminjaman dapat meminjamkan kembali. Apabila belum dikembalikan, maka peminjaman harus mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya untuk dapat meminjam buku yang lainnya. 2.5.3 peminjaman buku yang lebih dari 3 dikenakan denda sebesar Rp500 per buku per hari. 3. Persyaratan umum. 3.1 persyaratan interface eksternal. 3.1.1 user interface. Pada perangkat lunak yang akan dikembangkan membutuhkan interaksi
dengan user, yaitu sebagai pengguna aplikasi. Pada sistem ini terdapat tampilan data master dan data transaksi. Data master terdapat dua, yaitu data pegawai dan data pengunjung. Dan di menu transaksi terdapat data penjualan dan pembelian. Berikut 3.1.2 antarmuka perangkat keras. Kebutuhan minimum perangkat keras yang dapat digunakan dalam perangkat lunak yang dibuat adalah 1. PC dan notebook. Kedua, monitor VGA yang dapat menampilkan resolusi 800 kali 600 pixel. Yang ketiga, keyboard dan mouse untuk interaksi antara pengguna dan sistem. Yang keempat, alat koneksi internet seperti modem. Yang kelima, semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer serta untuk koneksi internet. 3.1.3 antarmuka komunikasi. Perangkat lunak ini hanya bisa digunakan pada area perpustakaan saja dengan menggunakan koneksi LAN yang terhubung antara komputer untuk admin dan komputer untuk pengunjung. Berikut materi akan dilanjutkan oleh Siti Nadia. Pada Siti Nadia dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Faudia Anwar. Materinya adalah 3.2 persyaratan fungsional, 3.2.1 fungsi login. Fungsi login input, sistem perangkat lunak harus menyediakan masukan login bagi pengguna sebelum semua proses pada perangkat lunak dikerjakan, diantaranya berupa user dan password. Kemudian verifikasi, sistem pada perangkat lunak harus melaksanakan verifikasi berupa pesan atau kotak dialog yang menampilkan informasi kesalahan login dan mengulang proses login ketika data login dinyatakan invalid. 3.2.2 fungsi menu. Pertama, tampilan menu disesuaikan terhadap kebutuhan pengolahan data informasi oleh user administrator dan user umum atau pengguna umum, pengguna eksekutif, dan pengguna terregistrasi non-eksekutif. Kedua, antarmuka untuk halaman menu dibuat dalam bentuk ikon baik berupa gambar maupun teks pada toolbar. 3. Terdapat beberapa menu atau submenu yang terkunci atau lock sesuai dengan syarat login masing-masing user. 4. Tampilan antarmuka untuk setiap halaman menu dirancang secara terstruktur dan dinamis. 3.2.3 yaitu fungsi input, proses, output. Yang pertama, fungsi input. Beberapa proses pada tahap penginputan data antara lain. Pertama, seluruh pengguna memasukkan data login user dan password sebagai syarat untuk dapat mengakses data. 2. Administrator memasukkan master data yang dibutuhkan untuk ditampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. 3. Pengguna umum memasukkan data sesuai kebutuhan informasi buku yang diinginkan, diantaranya memasukkan nama buku dan tanggal peminjaman buku. Dan yang terakhir, pengguna terregistrasi non-eksekutif memasukkan data berupa data transaksi retribusi seperti nomor seri buku, nama buku, dan tanggal peminjaman. Data transaksi pengunjung seperti nama buku, tanggal peminjaman, dan data peminjaman. Kemudian fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan antara lain, yang pertama informasi nama buku, yang kedua transaksi peminjaman buku, dan yang ketiga adalah transaksi pengembalian buku. Berikutnya fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang dilaksanakan oleh sistem informasi perpustakaan yaitu memproses peminjaman buku yang dilaksanakan oleh pengguna terregistrasi non-eksekutif atau kasir administrasi perpustakaan. Yang kedua, menangani peminjaman buku yang dilaksanakan oleh pengguna terregistrasi non-eksekutif atau kasir administrasi perpustakaan. Dan yang terakhir, menampilkan laporan kegiatan peminjaman dan pengembalian buku yang dapat diakses langsung oleh pengguna eksekutif yakni pimpinan perpustakaan. 3.3 Persyaratan performa. 3.3.1 Keterperincian dan konsisten.
Dokumen harus terperinci dan jelas untuk memastikan semua fungsional dan non-fungsional sistem informasi perpustakaan sudah tercakup dan tidak ada kontradiksi atau duplikasi kebutuhan. 3.2.3.2 Keterbacaan dan kepahaman. Dokumen harus dibaca dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat termasuk pengembang, mengelola perpustakaan, dan anggota perpustakaan. Selanjutnya adalah 3.4 Atribut perangkat lunak. 3.4.1 Ketersediaan. Aplikasi sistem informasi perpustakaan dapat berjalan dan tersedia selama tidak mengalami kendala. 3.4.2 Keamanan. Admin user harus melakukan login untuk mendapat akses sistem dan didukung kendala dari server penyedia hosting. Untuk melakukan transaksi, pengguna dilengkapi dengan user ID dan password. 3.4.3 yaitu perawatan. Aplikasi ini dibuat secara full parameter dan dinamis. Isi site serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikut adalah tampilan dari ERD atau Entity Relation Diagram dari Sistem Informasi Perpustakaan. Bisa dilihat pada diagram tersebut ada 4 kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu transaksi peminjaman, mengelola pengembalian, dan mengembalikan buku. Pada entiti peminjaman, terdapat atribut yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kode pinjam. Dan pada entiti buku, terdapat atribut judul buku, kode buku, pengarang buku, kota buku, penerbit buku, status buku, tahun buku, jumlah eksemplar, dan klarifikasi buku. Selanjutnya untuk entiti anggota, terdapat masa berlaku, nomor telepon, status anggota, tanggal lahir, ID anggota, kelas anggota, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, dan nama anggota. Dan untuk entiti pengembalian terdapat 2 atribut, yaitu tanggal kembali dan kode kembali. Pada entiti pegawai, terdapat atribut seperti password pegawai, nomor telepon pegawai, nama pegawai, ID pegawai, username pegawai, dan alamat pegawai. Selanjutnya adalah tampilan untuk data flow diagram level 1. Untuk diagram tersebut, anggota perpustakaan pertama-tama mencari buku yang akan dipinjam di perpustakaan. Setelah mendapat bukunya dikembalikan kepada anggota lalu akan dikirimkan kepada petugas perpustakaan. Kemudian setelah diterima oleh petugas perpustakaan tersebut mengelola buku, kemudian mengelola peminjaman yang akan dipinjam oleh anggota perpustakaan. Setelah mengelola peminjaman, petugas perpustakaan mengelola data anggota. Dan setelah mengelola data anggota, petugas tersebut mengelola data petugas untuk dimasukkan ke dalam database. Setelah semua proses di atas telah selesai, maka petugas dan anggota login untuk masuk ke dalam database-nya. Apabila loginnya berhasil, maka buku tersebut bisa dipinjam oleh anggota atau pengunjung perpustakaan. Namun, jika login tersebut tidak berhasil, maka kembali ke proses yang kedua, yaitu mengelola buku dan mengelola peminjaman. Setelah semua proses di atas selesai, maka langkah terakhir adalah logout untuk keluar dari database-nya. Kemudian adalah tampilan untuk state transition diagram. Yang pertama adalah anggota login ke dalam database, kemudian memeriksa login, yaitu dengan validasi username dan password. Apabila login gagal, maka kembali ke langkah awal, yaitu login. Namun apabila login berhasil, maka anggota akan masuk ke dalam menu utama.
Setelah masuk ke menu utama, terdapat 3 pilihan, yaitu merekap data anggota, merekap data buku, dan membuat laporan bulanan. Setelah memilih dari salah satu yang akan dilaksanakan, kemudian datanya akan dikirimkan ke dalam database dan tersimpan di dalam database. Setelah langkah tersebut selesai, maka berakhir juga rangkaian dari state transition diagram. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.